Selamat siang, Ibu dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang analisis biaya volume laba. Sebelum kami melanjutkan ke pemaparan materi, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putu Asira Hayu dengan NIM 4 digit terakhir 1246. Dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Melania Budakoten dengan NIM 4 digit terakhir 1176. Perkenalkan, nama saya Komanggeni Andika Ananta Tirta dengan NIM 2217051125. Perkenalkan, nama saya Nikade Ari Meridianawati dengan NIM 2217051015. Baik, adapun submateri yang akan kami paparkan, yang pertama ada pengertian analisis biaya volume laba, kedua titik impas dalam unit, titik impas dalam rupiah penjualan, analisis multiproduk, penyajian hubungan BVL dalam bentuk grafik, perubahan dalam variabel BVL, risiko dan ketidakpastian, dan yang terakhir adalah analisis BVL dan perhitungan biaya berbasis aktivitas. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin memaparkan materi tentang pengertian analisis biaya volume laba. Analisis biaya volume laba yang sering kali disebut sebagai cost volume profit analysis merupakan alat yang berguna untuk perencanaan dan pembuatan keputusan. Analisis BVL menekankan pada hubungan antara biaya, volume, dan harga jual. Analisis BVL juga merupakan alat yang berguna untuk mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan penjualan dan membantu perusahaan dalam memecahkan permasalahan tersebut. Analisis BVL juga dapat digunakan membantu memecahkan masalah penting lainnya, misalnya tentang perencanaan jumlah unit produk yang seharusnya dijual agar perusahaan mencapai titik impas. Perhitungan dampak penurunan biaya tetap terhadap titik impas dan perhitungan dampak kenaikan harga jual terhadap laba. Next. Titik impas dalam unit. Titik impas adalah keadaan yang menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang diterima perusahaan sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan. Keadaan tersebut biasanya ditunjukkan dalam jumlah volume aktivitas. Titik impas dapat dirumuskan melalui dua pendekatan, yaitu titik impas dalam jumlah unit penjualan dan titik impas dalam jumlah rupiah penjualan. Titik impas sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk melakukan berbagai analisis. Sebagai contoh, apabila perusahaan ingin mengetahui dampak yang akan terjadi terhadap pendapatan, biaya, dan laba sebagai akibat dari perubahan volume penjualan, maka manajemen perusahaan perlu mengetahui tentang titik impas dalam unit penjualan. Analisis BVL berfokus pada faktor-faktor yang berdampak pada perubahan dalam komponen laba. Apabila manajemen ingin mengetahui analisis BVL dalam hubungannya dengan unit penjualan, maka manajemen perlu menentukan komponen biaya tetap dan biaya variabel serta pendapatan dalam hubungannya dengan unit penjualan. Next. Pendekatan laba operasi. Laporan laba rugi yang disusun dengan pendekatan variabel costing merupakan alat yang berguna bagi manajemen untuk mengorganisasi biaya perusahaan ke dalam kelompok biaya tetap dan biaya variabel. Laporan laba rugi dengan pendekatan variabel costing dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut. Laba operasi sama dengan pendapatan penjualan dikurang biaya variabel dikurang biaya tetap. Aktivitas operasi normal adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan di luar aktivitas investasi dan aktivitas keuangan.
Persamaan laba operasi dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu laba operasi sama dengan harga jual per unit dikali jumlah unit penjualan dikurang biaya variabel per unit ditambah jumlah unit penjualan dikurang biaya tetap total. Next. Pendekatan margin kontribusi. Perhitungan unit impas dapat dilakukan lebih cepat dengan cara memusatkan perhatian pada margin kontribusi atau disebut dengan pendekatan margin kontribusi. Margin kontribusi merupakan pendapatan penjualan dikurangi dengan biaya variabel total. Pada titik impas, besarnya margin kontribusi sama dengan besarnya biaya tetap. Apabila margin kontribusi per unit diganti dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit pada persamaan laba operasi dan diperoleh jumlah unit, maka akan diperoleh persamaan impas sebagai berikut, yaitu jumlah unit sama dengan biaya tetap total per harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Jumlah unit sama dengan biaya total per margin kontribusi per unit. Next. Unit penjualan untuk mencapai laba yang ditargetkan. Titik impas merupakan informasi yang sangat bermanfaat bagi perusahaan sebagai dasar untuk merencanakan perolehan laba. Semua perusahaan yang mengharapkan untuk bisa memperoleh laba operasi lebih besar daripada 0, analisis BVL memberikan cara untuk menentukan jumlah unit produk yang harus dijual agar perusahaan mampu memperoleh laba yang ditargetkan. Laba operasi yang ditargetkan dapat ditunjukkan sebagai jumlah rupiah, misalnya sebesar 20 juta atau sebagai persentase dari pendapatan penjualan, misalnya 15% dari pendapatan penjualan. Baik pendekatan laba operasi maupun pendekatan margin kontribusi dapat dengan mudah digunakan untuk menghitung laba yang ditargetkan. Laba ditargetkan dalam bentuk rupiah untuk menentukan jumlah penjualan supaya perusahaan dapat mencapai laba sesuai yang ditargetkan. Laba ditargetkan dalam persentase pendapatan penjualan. Diasumsikan bahwa PT Gemah Ripah ingin mengetahui jumlah mesin motor yang harus dijual dalam rangka memperoleh laba sebesar 15% dari pendapatan penjualan. Pendapatan penjualan adalah harga jual per unit dikalikan dengan jumlah unit yang dijual. Next. Target laba setelah pajak. Pajak penghasilan tidak berperan dalam perhitungan titik impas karena perusahaan tidak akan dipungut pajak apabila laba yang diperoleh perusahaan sebesar 0 rupiah. Namun apabila perusahaan ingin mengetahui jumlah unit yang harus dijual dalam rangka untuk memperoleh laba bersih, maka diperlukan beberapa pertimbangan tambahan. Perlu diingat bahwa laba bersih merupakan laba operasi setelah dikurangi dengan pajak dan diangkat target laba diekspresikan dalam bentuk laba sebelum pajak. Pada umumnya, pajak dihitung sebagai persentase dari laba. Laba setelah pajak dihitung dengan cara mengurangkan pajak dari laba operasi sebelum pajak seperti berikut ini, yaitu laba bersih sama dengan laba operasi dikurang pajak. Laba operasi dikurang tarif pajak dikali laba operasi sama dengan laba operasi 1 kurang tarif pajak, atau laba operasi sama dengan laba bersih per 1 kurang tarif pajak. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi mengenai titik impas dalam rupiah penjualan.
Nah, untuk ukuran unit penjualan dapat dikonversi ke dalam ukuran pendapatan penjualan itu dengan cara sederhana, yaitu mengalihkan harga jual per unit dengan jumlah unit penjualan. Nah, bagaimana untuk menghitungnya? Jadi untuk menghitung titik impas dalam rupiah penjualan, biaya variabel perlu dinyatakan dalam presentasi dari penjualan, bukan dalam jumlah per unit jualan. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat lihat di buku mengenai paraga 9.1. Nah, itu di situ dapat kita lihat bahwa angka 60% itu merupakan rasio biaya variabel atau variable cost ratio. Itu adalah merupakan proporsi setiap rupiah penjualan yang harus digunakan untuk menutup biaya variabel. Nah, rasio biaya variabel ini apa? Nah, ini merupakan proporsi setiap rupiah penjualan yang mana harus digunakan untuk menutup biaya variabel. Nah, rasio tersebut dapat dihitung dengan menggunakan data total maupun data per unit. Sisa presentasi rupiah penjualan setelah biaya variabel ditutup merupakan rasio margin kontribusi. Nah, rasio margin kontribusi ini adalah proporsi setiap rupiah penjualan yang tersedia untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Setelah proporsi atau bagian dari rupiah penjualan digunakan untuk menutup biaya variabel, maka sisanya merupakan komponen margin kontribusi. Oleh karena itu, setelah rasio biaya variabel dihitung dengan menggunakan angka total maupun per unit, maka rasio margin kontribusi dapat dihitung melalui dua cara. Yang pertama itu adalah dengan cara membagi margin kontribusi total dengan penjualan total. Yang kedua adalah mohon maaf, untuk yang pertama itu adalah membagi margin kontribusi total dengan penjualan total. Sedangkan yang kedua itu adalah dengan cara membagi margin kontribusi per unit dengan harga jual per unit. Jadi, dengan kata lain, apabila rasio biaya variabel telah diketahui, maka angka tersebut dapat dikurangkan dari angka 1 untuk menghasilkan rasio margin kontribusi. Nah, teman-teman, untuk memperjelas hal yang untuk Praga 9.1-nya, teman-teman dapat lihat contoh di buku masing-masing. Yang berikut mengenai target laba dan pendapatan penjualan. Nah, di sini pada umumnya itu dengan asumsi bahwa biaya tetap tidak berubah, rasio margin kontribusi dapat digunakan untuk menghitung dampak perubahan pendapatan penjualan terhadap laba. Untuk menghitung perubahan laba total sebagai akibat dari perubahan pendapatan, secara sederhana dapat dilakukan dengan cara mengalihkan rasio margin kontribusi dengan perubahan penjualan. Yang kedua, mengenai perbandingan kedua pendekatan. Nah, dalam situasi produk tunggal, mengonversi titik impas dalam unit menjadi titik impas dalam pendapatan penjualan merupakan masalah yang sederhana, yaitu dengan cara mengalihkan harga jual per unit dengan jumlah unit yang terjual. Namun muncul pertanyaan, mengapa digunakan rumus terpisah untuk pendekatan pendapatan penjualan? Jadi ada dua alasan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama itu, rumus pendapatan penjualan memungkinkan perusahaan untuk secara langsung mencari pendapatan penjualan apabila hal tersebut memang dikehendaki. Yang kedua itu, pendekatan pendapatan penjualan jauh lebih mudah digunakan dalam situasi multiproduk. Materi yang berikut mengenai analisis multiproduk. Nah, analisis biaya variabel laba ini dapat diterapkan dengan mudah pada situasi produk tunggal. Namun dalam praktiknya, banyak perusahaan yang menghasilkan dan menjual sejumlah produk atau jasa. Formula yang digunakan untuk situasi produk tunggal dapat diadaptasikan untuk perusahaan yang menjual multiproduk.
Nah, jadi teman-teman perlu diperhatikan bahwa pengontrol telah memisahkan biaya tetap langsung atau direct fixed expenses ke dalam biaya tetap bersama atau common fixed expenses. Nah, biaya tetap langsung ini adalah biaya tetap yang dapat ditelusuri kepada masing-masing segmen produk dan dapat dihindari apabila segmen tersebut tidak melakukan aktivitas produksi. Nah, biaya tetap bersama ini adalah biaya tetap yang tidak dapat ditelusuri kepada segmen produk dan akan tetap terjadi meskipun segmen tersebut tidak melakukan aktivitas produksi. Yang berikut mengenai pendekatan titik impas dalam unit. Bila biaya tetap bersama belum dialokasikan kepada masing-masing produk dalam perhitungan titik impas, maka akan dapat mengakibatkan terjadinya kesulitan. Nah, cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mengonversi permasalahan yang terdapat pada multiproduk ke dalam permasalahan yang terdapat pada produk tunggal. Apabila hal tersebut dilakukan, maka metodologi analisis BVL untuk produk tunggal dapat diterapkan secara langsung untuk multiproduk. Nah, cara terbaik itu adalah mengonversi, yang mana adalah dengan mengidentifikasi bauran penjualan atau sales mix yang diekspektasi dengan unit produk. Bauran penjualan merupakan kombinasi relatif dari produk-produk yang dijual oleh perusahaan. Nah, bagaimana cara untuk mengidentifikasinya? Yang pertama itu mengenai penentuan bauran penjualan. Bauran penjual ini dapat diukur dalam unit penjualan atau dalam proporsi pendapatan. Untuk contohnya dapat disimak di buku masing-masing. Yang mana itu sebagai alternatif, bauran penjualan dapat diwakili dengan presentasi pendapatan total yang dikontribusi oleh masing-masing produk. Yang kedua mengenai bauran penjualan dan analisis BVL. Nah, penetapan suatu bauran penjualan tertentu memungkinkan untuk mengonversi masalah multiproduk ke dalam format BVL untuk produk tunggal. Nah, yang terakhir itu mengenai pendekatan titik impas dalam rupiah penjualan. Nah, untuk mengilustrasikan titik impas dalam rupiah penjualan, dapat digunakan informasi yang sama dengan yang digunakan dalam pendekatan sebelumnya. Namun, hanya informasi tertentu saja dari informasi secara keseluruhan yang terdapat pada proyeksi laporan laba rugi PT Gemaripa yang diperlukan. Untuk laporannya itu di buku masing-masing, yang mana di dalam laporan tersebut memuat informasi mengenai penjualan, nominalnya 1.120.000, biaya variabel, margin kontribusi, biaya tetap total, dan juga laba sebelum pajak. Nah, proyeksi laporan laba rugi di atas itu, yang mana sudah tertera dalam buku masing-masing, itu disusun dengan asumsi bahwa 1.200 mesin motor A dan 800 mesin motor B akan dijual. Jadi titik impas dalam pendapatan penjualan juga didasarkan atas ekspektasi bauran penjualan. Seperti halnya dengan pendekatan unit penjualan. Bauran penjualan yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, untuk bagaimana dengan formulanya? Formula untuk mencari berapa pendapatan penjualan yang harus diperoleh perusahaan untuk mencapai titik impas, yakni penjualan impas sama dengan biaya tetap total bagi rasio margin kontribusi. Itu saja pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi penyajian hubungan BVL dalam bentuk grafik akan jelaskan oleh saya sendiri. Nah, dalam materi ini terdapat dua jenis grafik yang digunakan. Yang pertama yaitu grafik volume laba, yang kedua grafik biaya volume laba.
Grafik volume laba menunjukkan hubungan antara laba dan volume penjualan. Grafik volume laba merupakan grafik tentang persamaan laba operasi sama dengan harga jual per unit kali jumlah unit dikurangi biaya variabel per unit kali jumlah unit dikurangi biaya tetap. Nah, dalam grafik ini, laba operasi merupakan variabel dependen dan jumlah unit penjualan merupakan variabel independen. Nah, untuk contoh bentuk grafiknya bisa dilihat di buku pada halaman 332 dan 333. Nah, selanjutnya ada grafik biaya volume laba. Grafik ini menunjukkan hubungan antara biaya, volume, dan laba. Untuk memperoleh hubungan yang lebih terperinci, perlu dibuat grafik dua garis terpisah, yaitu garis pendapatan total dan garis biaya total. Kedua garis tersebut menunjukkan melalui dua persamaan berikut ini. Pendapatan sama dengan harga jual per unit dikali jumlah per unit, dan biaya total sama dengan biaya variabel per unit dikali jumlah unit ditambah biaya tetap total. Nah, untuk contoh bentuk grafiknya bisa dilihat di dalam buku pada halaman 335. Bisa next slide. Selanjutnya, perubahan dalam variabel BPL. Perusahaan harus memperhatikan berbagai kemungkinan terjadinya perubahan harga, biaya variabel, dan biaya tetap. Serta perusahaan juga harus memperhatikan dampak berbagai kemungkinan risiko dan ketidakpastian dalam segala aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan tersebut. Perhatian ini terutama ditunjukkan kepada dampak perubahan harga, margin kontribusi per unit, dan biaya tetap terhadap titik impas. Nah, untuk contohnya bisa dilihat pada dalam halaman 335 juga sampai halaman 336. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai risiko dan ketidakpastian. Nah, satu asumsi penting dalam analisis BFL adalah bahwa harga jual per unit dan biaya telah diketahui dengan pasti. Pada kasus yang sesungguhnya, asumsi tersebut jarang terjadi. Risiko dan ketidakpastian merupakan bagian penting yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan bisnis. Terdapat dua metode atau konsep yang sangat bermanfaat untuk manajer perusahaan dalam menghadapi masalah risiko dan ketidakpastian. Yaitu yang pertama ada margin of safety atau margin aman. Yang kedua ada operating leverage atau pengungkit operasi. Yang pertama yaitu margin of safety. Adalah suatu unit penjualan atau yang diharapkan untuk dapat dijual di atas volume impas. Selain itu, margin of safety juga dapat didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh atau pendapatan yang diharapkan akan diperoleh perusahaan di atas volume impas. Nah, contohnya apabila volume impas suatu perusahaan adalah sebanyak 200 unit, dan saat ini perusahaan berhasil menjual sebanyak 500 unit, maka margin of safety adalah sebesar 300 unit, yang dimana 500 unit dikurang dengan 200 unit, mendapatkan 300 unit. Next slide. Yang kedua yaitu ada operating leverage. Dalam istilah keuangan, operating leverage berhubungan dengan bauran relatif biaya tetap dan biaya variabel dalam suatu organisasi. Operating merupakan penggunaan biaya tetap untuk meningkatkan presentasi laba yang lebih besar sebagai akibat terjadinya perubahan aktivitas penjualan. Dalam operating leverage, ada namanya tingkat pengungkit operasi atau degree of operating leverage, atau DOL, yang dimana rumusnya degree of operating leverage sama dengan margin kontribusi dibagi dengan laba.
Next slide. Kemudian ada analisis sensitivitas dan BFL. Yang dimana adalah teknik bagaimana jika atau what if yang menguji dampak perubahan asumsi yang mendasarnya terhadap suatu jawaban. Ada perbedaan antara sistem manual dan sistem otomasi. Bisa dilihat dalam tabel, yang pertama yaitu harga. Dalam sistem manual sama, kemudian ada biaya variabel, di mana dalam sistem manual relatif lebih tinggi, sedangkan salah ketik, pada sistem otomasi yaitu relatif lebih tinggi. Sedangkan ada biaya tetap, dalam sistem manual ada relatif lebih rendah, sedangkan sistem otomasi relatif lebih tinggi. Kemudian ada margin kontribusi, yang dimana dalam sistem manual relatif lebih rendah, sedangkan sistem otomasi relatif lebih tinggi. Begitupun dengan titik impas, kemudian ada margin of safety, yaitu relatif lebih tinggi pada sistem manual, sedangkan pada sistem otomasi relatif lebih rendah. Kemudian dengan degree of risiko, di mana sistem manual relatif lebih rendah, sedangkan pada sistem otomasi relatif lebih tinggi. Risiko, yang dimana sistem manual lebih, sedangkan pada sistem otomasi relatif lebih tinggi. Next slide. Kemudian ada analisis BFL dan perhitungan biaya berbasis aktivitas. Nah, analisis BFL konvensional mengasumsikan bahwa semua biaya perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu biaya yang berubah sejalan dengan volume penjualan atau biaya variabel, dan biaya tidak berubah, biaya tetap. Pada sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas atau ABC, bisa dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori berdasarkan unit dan non-unit. Adapun persamaan biaya ABC selanjutnya dinyatakan sebagai berikut, yaitu total biaya sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel per unit dikali jumlah unit, kemudian ditambah dengan biaya setup dikali dengan jumlah setup. Kemudian yang terakhir ditambahkan dengan biaya per jam mesin dikali jumlah jam mesin. Seperti sebelumnya, laba operasi merupakan total pendapatannya dikurangi dengan total biaya, yang dimana dapat diekspresikan sebagai berikut, yaitu laba operasi sama dengan total pendapatan dikurang biaya tetap ditambah biaya variabel per unit dikali jumlah unit, kemudian ditambah biaya setup dikurang jumlah setup, kemudian ditambah biaya per jam mesin dikali jumlah jam mesin. Yang terakhir ada unit impas sama dengan biaya tetap ditambah biaya setup dikali jumlah setup, dan ditambah biaya per jam mesin dikali jumlah jam mesin, kemudian dibagi dengan harga dikurang biaya variabel per unit. Next slide. Kemudian ada perbandingan analisis konvensional dan ABC, di mana suatu perbandingan antara analisis biaya volume laba dengan pendekatan konvensional dan analisis biaya volume laba dengan pendekatan ABC menjadi sangat berguna. Contohnya, diasumsikan suatu perusahaan ingin menghitung jumlah unit yang harus dijual untuk menghasilkan laba sebelum pajak sebesar 20 juta. Nah, analisisnya yang pertama yaitu pemicu aktivitas, yaitu unit yang dijual sebesar 10.000
Setup biaya variabel per unit sebesar 1 juta, jam mesin sebesar 30.000, sedangkan tingkat pemicu aktivitas pada setup sebesar 20 dan jam mesin 1.000. Next slide. Nah, perhitungannya adapun data lainnya, total biaya tetap konvensional sebesar 100 juta, total biaya tetap EBC sebesar 50 juta, dan harga jual per unit 20.000. Yang pertama, kita hitung perhitungan menggunakan analisis BFL pendekatan konvensional, yang dimana rumusnya yaitu jumlah unit sama dengan target laba dikurang biaya tetap dibagi harga kurang biaya variabel per unit. Nah, tadi kan target laba itu 20 juta, kemudian dikurangi ditambah dengan biaya tetap sebesar 100 juta. Kemudian dibagi dengan harga yaitu 20.000 dikurang biaya variabel sebesar 10.000. Jadi harganya itu 120 juta dibagi dengan 10.000 sama dengan 12.000 unit. Yang kedua yaitu perhitungan menggunakan analisis BFL pendekatan EBC. Dari mana jumlah unit sama dengan 20.000 ditambah 50.000 total biaya tetap, kemudian ditambah yaitu 1 juta dikali 20 ditambah 30.000 dikali 1.000. Kemudian 20 harga jual per unit dikurang dengan 10.000 mendapatkan 12.000 unit. Next slide. Kemudian ada implikasi strategis, yaitu analisis BFL konvensional versus analisis EBC. Nah, diasumsikan bahwa setelah dilakukan analisis BFL konvensional, Departemen Pemasaran menyatakan bahwa penjualan 12.000 unit tidak mungkin dapat dicapai. Nah, pada kenyataannya hanya 10 unit yang mungkin dapat dijual. Presiden Direktur perusahaan kemudian meminta kepada para perancang produk untuk mencari cara untuk mengurangi pembuatan produk. Nah, para perancang juga diminta untuk mempertahankan persamaan biaya konvensional, yaitu biaya tetap sebesar 100 juta dan biaya variabel per unit sebesar 10.000. Biaya variabel per unit 10.000 terdiri dari atas biaya tenaga kerja langsung sebesar 4.000, biaya bahan baku 5.000, dan biaya overhead variabel sebesar 1.000. Dalam rangka memenuhi permintaan untuk mengurangi titik impas, mesin memproduksi suatu rancangan produk yang baru yang membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja. Rancangan baru tersebut mengurangi biaya tenaga kerja langsung sebesar 2.000 per unit. Nah, kemudian rancangan tersebut tidak akan mempengaruhi bahan baku dan overhead variabel. Dengan demikian, biaya variabel yang baru adalah sebesar 8.000 per unit. Dan titik impas sebagai berikut. Kemudian kita menghitung yaitu jumlah unit sama dengan biaya tetap dibagi harga dikurang biaya variabel per unit. Jadi biaya tetapnya kan 100 juta, kemudian dikurangi harga. Dikurangi harga sebesar 20.000, kurang 8.000, mendapatkan 8.333.000 unit. Next slide. Next slide. Yang terakhir yaitu ada analisis BFL dan GET. Apabila suatu perusahaan mengadopsi sistem GET, maka biaya variabel per unit yang dijual akan berkurang dan biaya tetap akan naik. Sebagai contoh, tenaga kerja langsung sekarang dianggap sebagai tetap dan bukan variabel. Bahan baku di lain pihak masih dianggap sebagai biaya variabel berdasarkan unit. Sebenarnya, penekanan pada kualitas total dan pembelian jangka panjang membuat asumsi
bahwa biaya bahan baku benar-benar proporsional dengan unit yang akan diproduksi menjadi semakin terbukti. Karena limbah, sisa bahan, dan diskon kuantitas dieliminasi. Biaya variabel berdasarkan unit lainnya seperti listrik dan komisi penjualan juga berlaku. Nah, selain itu, variabel tingkat batch juga hilang. Nah, persamaan biaya pada GET yaitu total biaya sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel per unit dikali jumlah unit, kemudian ditambah biaya per jam, kemudian dikali jumlah jam mesin. Next slide. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf. Kami tutup presentasi dengan selamat siang. Dan terima kasih.